Wis, mantap. Tongkat Nabi Musa nih. Kalau tongkat Nabi Musa lo nggak perlu naik begini, langsung terbang lo. Ini gue lagi berakal nih bre, gimana caranya gue bisa jadi orang sukses. Yoi. Sorotan para netizen ya. Jamu disorot. Wah antang-antang aja gue yang ada takut-takut ya kadang di belakang. Belakang ngeri loh, udah langsung curug belakang tuh. Makanya beliau benar-benar diuji kesabarannya. Itu Nabi Nuh. Oke. Terus ada juga nabi yang terkenal dengan, kalau bahasa sekarang itu apa ya? Suaranya itu menggelegar, indah banget. Bahkan ketika beliau maksudnya pas ketika beliau ngomong bicara pun, yang daun lagi atas nih, maksudnya lagi runtuh daunnya itu, satu helai daun jatuh, pas ketika beliau ngomong atau mengeluarkan suara, yang tadi jatuh pleng, diam itu daun. Itu Di daun diam. tengah-tengah. Iya, maksudnya nggak bergerak. Iya belum jatuh sampai ke Belum bumi. jatuh sampai bawah. Nih, teng. Itu daun diam. Saking dia ingin mendengarkan Dan suara Nabi menghargai. tersebut. Enggak, apa ya? Karena indah suaranya dan ingin mendengarkan suaranya, dia diam. Nah, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dia terkenal dengan suara emas. Kalau bahasa sekarang suara emas lah, suara perak lah. Beliau itu di atas daripada itu suaranya. Pakai ini kali gula Gurah. Gurah. Kalau itu mungkin ada sih. Hah? Itu mah bahasa manusia sekarang. Oh. Yang suaranya kita yang nggak ada apa-apanya gitu kan. Iya. Ya mungkin pas lagi nyanyi lebih gede suara backsoundnya daripada suara kita gitu. Biar suara kita itu apa ya, sama-sama gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi kalau beliau benar-benar apa ya? Solo singer. Jadi benar-benar penyanyi yang benar-benar indah banget, bagus banget. Beliau itu mempunyai suara seperti itu. Bahkan pas ketika beliau itu mengeluarkan suara dan ingin berzikir, ada istilahnya itu berzikir di antara semesta. Berzikir di antara semesta. Ya mana kita tahu sendiri ya, semesta atau bumi kita ini kan luas. Berzikir di antara semesta. Jadi Nabi Daud benar-benar berzikir itu disaksikan langsung oleh semua makhluk hidup. Entah itu pohonan, Pepohonan, hewan-hewan, tumbuhan, hewan-hewan segala macam disaksikan. Yang dimaksud disaksikan ini benar-benar diem, benar-benar khusyuk daripada suara daripada Nabi Daud pas ketika berzikir. Nah itu dia. Makanya kayak bahasanya apa ya? Konser alam lah, benar-benar konser ilahi lah. Jadi gimana ya, kalau untuk diibaratkan dengan vokalis sekarang itu masih belum ada apa-apanya dengan suara Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itulah terkenal dengan suara yang bagus banget, indah banget. Ada juga di zamannya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad yang mempunyai suara indah. Itu namanya siapa ya? Abu Musa. Nah, Abu Musa. Jadi Abu Musa ini berarti dia ayahnya Musa. Nah, jadi Abu itu panggilan keren pas ketika waktu itulah, Abu. Jadi panggilannya Abu. Jadi bukan bapak gitu, Abu Musa. Nah, jadi Abu Musa ini mempunyai suara yang indah. Bahkan pas ketika Abu Musa ngaji Quran, Rasulullah malah anteng mendengarkan suara ngaji si Abu Musa. Saking antengnya, pas ketika Abu Musa berhenti, wahai Rasulullah, cukup ya, saya sudah gak enak ini, masa yang diwahyukan ayat-ayat Al-Quran itu kepada beliau, pada engkau, masa saya yang bacakan. Jadi kayak seolah-olah saya nggak sopan gitu membacakan ayat Al-Quran di depan penerima wahyu. Nah, kata Rasulullah, wahai Abu Musa, jangan kau berhenti, suara kamu bagus, suara kamu indah, saya suka dengan suara kamu, lanjutkan. Nah itu Rasulullah pun menghargai kalau dan menyetujui bahwa suara Abu Musa itu suaranya bagus banget, indah banget. Nah itu pas ketika di zaman Rasulullah. Nah terus lanjut lagi, ada nabi yang terkenal dengan apa ya, badannya itu bagus banget, keker banget, kalah kalau yang sekarang juga orang sekarang itu kalah yang nge-gym juga itu. Jadi badan keker banget, dan dia termasuk nabi yang banyak banget disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi siapa tuh? Nabi
yang dia mukjizatnya itu tongkatnya bisa berubah jadi ular, Kayak gue pernah dengar tuh. atau bisa membelah lautan. Ibrahim. Bukan, Nabi Musa. Oh iya, Nabi Musa. Iya. Tongkat Nabi Musa. Iya. Nah, Nabi Musa Terkenal tongkatnya juga ya. betul. Nabi Musa dia termasuk nabi yang keker, badan bagus. Bukan solo vector. Kalau solo vector tadi Nabi Daud. Kalau Nabi Daud dia solo vector, kenapa? Karena seusia yang ibaratnya masih belia, beliau berani melawan raja yang gede banget waktu itu. Namanya Goliat. Nama rajanya Goliat itu. Iya. Tapi Goliat bener. Oh. Goliat. Titinnya bre, ntar gudar gue nya. Goliat itu. Oh. Jadi Nabi Daud yang kecil ketemu dengan raja yang gede banget, badannya gede banget, pokoknya 1:10 lah badan antara Nabi Daud dengan Goliat. Tapi Nabi Daud kagak gentar dengan senjata dia ketapel doang. Jebret ya, bukan jebret suaranya ya. Dilempar itu ketapelnya, kena posisi di kepalanya, dahinya. Mati udah mati. Nabi Nabi Daud yang tadi. Iya nggak, maksudnya si Goliatnya yang mati. Goliatnya mati. Nah, kembali ke Nabi Musa. Nah, dia punya badan keker, badan bagus, tapi beda dengan orang sekarang. Meskipun punya badan bagus, Nabi Musa dia nggak mau mengunjuk-unjukin kalau nih badan gue nih tato banyak nih. Nih, sampai baju diketat-ketatin ya. Ya tahu lah begitu. Siap. Nah, terus jadi Nabi Musa malah justru ingin menutup-nutupi, ingin kayak yang meskipun badannya bagus tapi baju dia gombrang gitu gede. Bahkan tangan itu panjang terus, nggak pernah tangan pendek. Nah, berarti gue sok tahu dong, udah tangan gue kecil pakai tangan pendek ya. berarti bener loh, nggak tahu diri lagi duduk. Iya. Nggak. Jadi beliau pakai tangan panjang gitu, bahkan sampai di fitnah. Ya tau lah namanya netizen kan, ya mungkin dia nggak suka dengan orang sampai, padahal Nabi Musa nggak buat apa-apa. Nabi Musa nggak buat kesalahan apapun, nggak buat mengerecok atau bikin onar musik, urusan orang lain kan. Nabi biasa aja gitu kan, ngeposting biasa, di like atau dislike segala macem, hiraukan, ada yang komentar apapun hiraukan. Bahkan sampai beliau itu difitnah sama penduduk Mesir, saking dia itu tertutup dan nggak mau kelihatan sama orang-orang, sampai difitnah dia itu mempunyai penyakit kudis. Nabi Musa sampai difitnah, sampai dikucilkan. Apaan ya Musa ini pakai baju gede mulu, rombang mulu, lagi sakit ya, nggak boleh kelihatan emang tangan segala macam itu kan. Oh iya bener, punya penyakit kulit, segala macam bentuk fitnah itu, caciannya itu ke Nabi Musa. Nabi Musa enjoy aja, biasa aja, biarkanlah orang berkata apa gitu kan. Nah, ada satu peristiwa yang mana Allah ingin menunjukkan atau Allah ingin membantah daripada fitnah orang-orang tersebut. Surat Al-Ahzab yang terakhir itu, di ayat-ayat terakhir, bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu ra'ina, ya ayyuhalladzina amanu la takunu ra'ina fabarra'ahullahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman, pokoknya semagelan artinya, janganlah kamu mendengarkan apa yang orang lain ucapkan pada Nabi Musa. Pokoknya begitu, jangan kamu mendengarkan fitnah-fitnah yang mendengarkan apa yang difitnahkan oleh Nabi Musa. Nah, di ayat tersebut Allah ingin memberitahu. Jadi kisahnya pas ketika ketika Nabi Musa ingin mandi, beliau jarang banget nih mandi di tengah-tengah padang pasir. Kalau bahasanya oasis ya, oasis gitulah. Jadi ya? Bukan, oasis itu jadi di padang pasir yang mungkin kita ngelihat ada satu danau atau satu tempat di situ airnya bersih gitu. Kan bukan nama merek. Bukan. Terus jadi ada satu tempat di mana situ air bening banget, bersih, bisa buat mandi. Nah, Nabi Musa mandi di situ. Tumben-tumbenan, biasa kan beliau kalau mandi itu di rumah atau di mana gitu kan. Tapi beliau ingin mandi di situ mungkin karena gerah ya. Nah, beliau mandi dengan membuka baju dan hanya pakai celana doang. Dan baju itu taruh di batu. Nah, beliau mandi, pas ketika selesai mandi, Allah ingin menunjukkan hambanya, menunjukkan bahwa nabinya itu enggak apa yang difitnahkan oleh orang-orang tersebut. Akhirnya
Allah memerintahkan batu tersebut jalan. Batu yang ada bajunya Nabi Musa jalan. Ibarat ya, pas ketika Nabi Musa udah selesai mandi, dia ngeliat, lah kok pindah sih batunya. Dia kan bingung. Kalau sekarang mungkin ada ya, waktu itu pernah gue dengar beritanya kalau batu tuh jalan panjang gitu kan, pernah dengar gak lu? Iya. Batu yang panjang tuh pernah jalan gitu. Nah dulu ada juga kayak gitu. Jadi bingung di Nabi Musa, kok batu jalan gitu kan. Akhirnya Nabi Musa pergi pengen ngambil baju di atas batu itu, jalan lagi. Batunya. Enggak, iya jalan lagi tuh batu, kagak mau diambil tuh bajunya. Lah, ini batu ngeselin amat ya. Gue pengen ambil baju tapi kok jalan-jalan mulu. Akhirnya pas pengen diambil, dia malah tambah kenceng. Lari. Jauh, makin jauh. Batu lari coba itu. Jadi Makin logikanya jauh. makin jauh, batu lari aja bro. Akhirnya Nabi Musa dibilangnya pokoknya batuku, bajuku di atas batu, lari-lari kan sambil ngejar tuh batu. Nah, Allah menunjukkan nih ke istimewaannya daripada Nabi Musa. Itu batu ngelewatin kayak bahasa kita ngelewatin kayak tongkrongan anak muda gitu kan, ngelewatin jebret batu. Dan itu diliatin sama Nabi Musa pas ketika lewat situ, kelihatan tuh sama anak tongkrongan tersebut. Lagi enak-enak ngopi kan segala macam, lagi enak biasalah main-main segala macam anak muda melihat Nabi Musa. Wih, siapa itu? Badannya keren banget. Nabi Musa tuh. Set, keren banget, buset. Bajunya benar-benar badannya benar-benar berisi, ototnya juga ada keker Berisi gitu kan. gitu ya? Berisi. Kayak gua gini ya gitu ya. Oh iya benar. 1:100. Set, keren banget badannya. Akhirnya yang tadi lagi enak-enak ngobrol hening seketika karena ngelihat Nabi Musa Nabi Musa. Karena Nabi Musa benar-benar dia fokusnya di batu, fokusnya di baju tersebut karena nggak mau kelihatan gitu. Lari. Oh iya. Nah, terus udah batu tersebut ngelewatin kayak bahasa kita tuh kayak anak-anak skater lah, kayak anak-anak Bani Israel dulu, kayak ngelewatin anak-anak muda juga lah, pokoknya lagi main skateboard lah, lagi main basket lah, lagi main apa segala macam kayak gitu. Akhirnya terkesima juga tuh ngelihat Nabi Musa lewat. Wah, badan bagus banget. Seriusan itu Musa. Terkesima dia akhirnya. Sampai akhirnya si batu tersebut berhenti di tengah-tengah pasar. Akhirnya Musa datengin, ambil tuh baju. Nah tapi dia lupa, ternyata di tengah-tengah pasar itu banyak ibu-ibu, banyak mama. Terus akhirnya Nabi Musa buru-buru pakai baju, tapi udah kelihatan dulu dong sama emak, udah kelihatan juga itu sama ibu-ibu yang sering ngerupi. Bener ini badan Nabi Musa bagus banget, gila, gede banget, bagus banget gitu kan, jadi badannya. Nah akhirnya dari situ Allah membuktikan bahwa yang selama ini difitnah nabinya itu salah semua. Jadi Nabi Musa gak punya penyakit kulit, gak punya penyakit kudis ya, malah yang ada dia badannya bagus, tapi dia ingin menutupin. Akhirnya Nabi Musa kesel dengan batu tersebut, dipukul 2 kali hancur, berat hancur, berkeping-keping, saking keselnya. Sama batunya itu. Batu tersebut ditinju sama Nabi Musa itu, karena kan Nabi Musa kan badannya keker, gede gitu kan. Pun ada pas ketika kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun pas ketika Nabi Musa kecil, yang ketika waktu itu Fir'aun gak suka dengan anak laki-laki yang hidup di zaman tersebut karena takut membenarkan mimpi daripada Fir'aun yang mana anak tersebut ingin menghancurkan kerajaannya. Akhirnya setiap anak laki-laki yang lahir di negara tersebut harus dimatikan, harus dibunuh. Nah tapi Allah punya cara lain kan, kayak Nabi Musa itu diselamatkan atau dihanyutkan di sungai Nil dulu biar gak ketahuan. Betul. Akhirnya ketemu sama Siti Asia, istrinya Fir'aun, diasuh dah tuh. Dan ketemu dengan Fir'aun yang awalnya dengan Siti Asia bercanda-bercanda, senyum-senyum gitu kan, ketawa-ketawa, namanya anak kecil kan, lucu. Pas digendong sama Fir'aun, cemberut. Yang tadi senyum-senyum, jadi bener-bener kayak nggak nerima gitu, gak suka sama mukanya Fir'aun. Nah Fir'aun kesel, apaan ya anak tiba-tiba diem kayak begini, terus siapa ini, gua raja kan bahasa gitu. Akhirnya Nabi Musa kecil pas lagi balita bukan kesel, nangis karena dibentak sama Fir'aun begitu. Akhirnya ditarik janggutnya. Tahu kan Fir'aun, raja Fir'aun itu jadi kayak jenggotnya kayak bener-bener dibentuk kotak gitu ya, kayak gitu. Akhirnya ditarik sama Nabi Musa, ditarik itu jenggotnya sampai rontok gitu. Itu waktu kecil Nabi Musa kecil gitu, pas lagi usia balita. Tenaganya segitu, apalagi udah gede. Iya ya. Itu Jadi berkeping-keping.
Apanya? Orangnya yang itu. Kagak lah, jenggotnya dia benar-benar kayak udah rontok semua. Nah itu ya. Jadi kembali lagi, kembali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ini sebagai umatnya yang apa ya, sebisa mungkin kita mengikuti daripada ajaran beliau, baik dari cara ucapannya maupun dari cara perilakunya ya. Karena kan kita termasuk umatnya yang insya Allah, dan beliau Nabi Muhammad termasuk orang yang paling sibuk nanti di akhirat ya. Nggak mikirin keluarga, nggak mikirin istri, nggak mikirin anak, tapi mikirin umatnya. Aina umati, di mana umatku, di mana umatku. Ketemu satu umat masing-masing. Jadi ketemu umatnya itu kayak ketemu pasangannya udah lama banget nggak ketemu. Jadi saking Rindu. cintanya, rindunya, kangennya ketemu sama umat itu. Nah, kamu udah makan, kamu udah ini, siapa kamu? Aku umatnya Nabi Muhammad. Oh berarti kamu umatku, hayo sini gabung, hayo sini gabung, hayo sini gabung. Jadi Nabi Muhammad termasuk apa ya, yang paling sibuk nanti di akhirat ketemu dengan umat-umatnya. Enggak per kelompok tapi satu persatu. Dinanya satu orang. Udah terkumpul semuanya, akhirnya baru dikasih makan, dikasih minum, dan dikasih minumnya pun di Telaga Kautsar, telaganya Nabi Muhammad. Yang mana pas ketika kita meminum air dari telaga tersebut, kita tidak bakal haus lama-lamanya. Nah itu syafaat daripada Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah rasa cintanya kepada kita seperti itu, apalagi kita umatnya, pengikutnya beliau, yang sebisa mungkin kita lebih cinta daripada cintanya beliau. Tapi kembali lagi, emang kita nggak bisa instan, nggak bisa secara cepat gitu kan. Yang penting kita pelan-pelan aja, dikit-dikit aja kita coba untuk merubah daripada kegiatan kita maupun perilaku kita pelan-pelan. Insyaallah semoga semua juga dimudahkan. Amin ya Rabbi. Jadi penutup daripada kajian atau tema ini, kita lebih sering apa namanya ya, apalagi bulan mulut atau Rabiul Awal itu termasuk bulan yang diagungkan karena memang bulan kelahirannya Rasulullah ya. Jadi kita perbanyak sholawat, karena malaikat dan Allah pun tidak sholat tapi bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu tasliman. Nah, innallaha wa malaikah, sesungguhnya Allah dan para malaikat dikatahu yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Nah, jadi Allah dan malaikat dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tapi bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, itu salah satu ayat yang mana menegaskan kita, mengingatkan kita untuk bersalawat. Dan keutamaan salawat pun itu bahkan hampir disandingkan dengan sholat. Nah, karena kan kalau sholat itu kembali ke diri kita pribadi nih. Sholat itu untuk kita sendiri nih. Sholat, zakat, sholat sama pergi haji. Nah, itu di dalam kategorikan kepada untuk diri kita sendiri. Sedangkan sholawat, sedangkan puasa. Nah, kalau sholawat itu kepada Rasulullah, kalau puasa itu kepada Allah. Nah, jadi kalaupun emang kita nggak puasa, berarti kita kayak ngutang. Kan bahasanya ngutang tuh. Kita ngutang sama Allah. Jadi ya namanya utang harus dibayar gitu. Jadi insya Allah mengingatkan kembali lagi nih untuk diri kita yang di sini maupun yang lagi nonton, supaya lebih sering bersolawat, lebih sering kepada mengikuti daripada ajaran beliau, sunnah-sunnahnya beliau. Semoga kita selalu terus diberikan dalam ketaatan. Amin. Dan juga selalu diberikan dalam keistiqomahan. Amin. Dan kesabaran insya Allah. Jadi insya Allah kajian atau tema yang saya bawakan saya cukupkan. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Apa ya? Tadi di tengah-tengah break gue udah lupa jadinya. Gak apa-apa deh, udah telanjur soalnya udah lupa. Gue mau inget-inget kan bingung juga kan gimana caranya. Ya. Jadi mungkin karena lupa ya. Iya. Jadi gue nanya sama yang lagi nonton aja dah. Ya mungkin kalau ada yang mau nanya bisa di komen di bawah. Kalaupun memang pertanyaannya bisa saya jawab. Ah iya betul. Kalau memang tidak bisa jawab, berarti emang saya juga pengen cari jawabannya juga gitu. Betul. Jadi wallahu alam. Ya. Jadi nggak ditanya lagi? Cukup. Berarti insya Allah untuk kajian yang saya bawakan saya cukupkan. Mudah-mudahan perkataan yang baiknya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan buruknya itu dari diri saya sendiri. Dan semoga juga kita diberikan
selalu diberikan Hidayah. untuk hidayah agar apa namanya tidak membolak-balikan ya, karena kan kita termasuk hamba atau manusia yang lemah karena iman. Jadi kita senantiasa selalu terus mengingat, jadi supaya selalu terus hati kita itu diberikan keistiqomahan, kelapangan, insya Allah. Jadi mudah-mudahan saya cukupkan kajian saya pada kali ini, dan insya Allah kita nanti bertemu kembali di lain waktu, dan kita tutup majelis atau kajian ini dengan sama-sama baca istighfar 3 kali dan juga doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar cuy. Kayaknya mau buat untuk berenang. Gue juga sorry nih bre, baru mau bilang dulu bre. Sekarang jam 5 dan gue juga kayaknya belum bisa berani buat terus berenang bre. Nah mungkin pengawas saya sendiri mikir juga karena kita buka tenda, jadi dia kelihatannya hajatan. Enggak Bukan tenda hajatan. bukan karena kita buka tenda. Ya jadi karena kita buka tenda kelihatannya sangkanya kita bermalam gitu. Iya, jadi bermalam lagi ya. Nggak mau bermalam aja, takut nggak bersenonoh takutnya. Ada menggerayang. Jadi gimana bre? Mau berenang atau gimana? Kalau misalnya mungkin gue bakalan, kalau misalnya gue nggak bisa berenang cuy, gue akan video aja gitu. Gue bakalan spill yang ada di hidung keluar gitu. Spill. Kering nih. Sebelum hujan ya sedia sendal gitu ya. Payung kan? Iya payung. Kalau kata Cadai sebelum hujan sedia jas Hujan. hujan. Emang orang dulu gitu dia. Tercadai nonton nih, gue buat snap. Dia langsung nonton. Enggak lah. Enggak apa-apa, nonton juga bagus. Dan ini juga kita mengangkat nama Cadai. Oke, jadi gue bakalan paling nggak. Ya palingan nggak bisa berenang. Pengen sih, sebenarnya gue juga pengen banget berenang. Cuman kan sayang banget gitu kita datang nggak berenang. Karena kita melihat daripada konsekuensinya. Jadi nanti kayak gimana gitu kan. Kita bukan bermaksud untuk berpikiran negatif, Betul. tapi kan antisipasi itu perlu. Antisipasi betul. Waspadaan. Karena keluarga di rumah sayang sama kita cuy. Tapi kita sayang sama keluarga nggak? Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah saling menyayangi. Justru kita buat konten karena buat keluarga gitu. Tolonglah, bantu-bantu lah, tolong ya. Mengangkat nama keluarga masing-masing. Tolong ya. Tolong. Yaudah, gue bakal nanti spill dulu, gue mau packing. Habis itu gue langsung spill. See you. Jadi sebelum gue mau kajian, gue tuh awal pas gue bilang ke Ajis, Sabtu dia naik gunung cuy ke Merbabu, aman nih Sabtu kita on cam ngevlog. Minggu sebelum ini ya. Aman kata dia, tenang aja lu. Nih kameramennya nih, Kameramen nggak ngeliat ya. yang bawa kajian nih, dia bilang aman, tenang aja lu. Pas udah di hari H kemarin Sabtu, gerabak gerubuk cuy. Gua ke rumahnya dia, ke rumah orang tuanya, akhirnya posisinya dia di rumah temennya nih cuy. Ya kan gue jauh-jauh. Dan ternyata itu gue langsung dari kota cuy. Mau ke Bogor, wah itu belum gue buat packingnya. Udah gitu juga dia habis naik ke Merbabu. Alatnya ada di rumah temennya yang satunya lagi di Depok. Temen di Depok, ya kan mau nggak mau mesti ke Depok. Dan yang lebih lucu dan kocak anekdotnya lagi nih. Apa tuh? Lihat aja sendiri, aturan punya tripod nih. Tripod yang biasa buat kita kajian kan? Tripod seharusnya bisa buat kajian. Gue sampai pakai yang gue punya nih, berakal dengan orang miskin. Jadi apa bahasanya? Akal-akalan orang miskin. mana tuh? Kita spill. Akal-akalannya orang miskin gini nih. Coba itu. Aduh. Ya, emang seharusnya nih pakai tripod. Bukannya berarti gua nggak modal. Gua punya modal. Modal apa? Modal usaha.
Cuman tolong tambahin modal gua gitu. Tolong lah, tolong. Lu share gitu ya kan. Boleh di-share. Lu teman-teman lu suruh subscribe. Siapa tahu kan pas ketika lu udah subscribe tiba-tiba datang report Nah. pling dari atas. Gue bisa, lu nonton, gue bisa beli kamera yang bagus Amin. dan ada giveaway. Amin, insyaallah. Bermanfaat banyak orang. Amin. Ini kayak kajian udah. Kita kajian aja dulu yuk. Oke, siap. Yang penting keterbatasan menuntut kita untuk kreatif. Yo, mantap. Yuh. Keren. Yuk, gas. Dari tenda ke bawah. Jamnya juga jam udah 5:30. Jadi ya Udah mau maghrib nih, tadi kelihatan kan Bre? masih kelihatan terang. Dan ini nanti belok kanan itu cuy, kedalamannya 7 meter, 7 meter, 4 sampai 5 meter atau 7 meter. Nah, di situ gua nggak bisa buat ngomong karena airnya deras. Sambil gua buat jalan terus aja, mungkin Ajis bakalan video sambil diliatin begitu. Gua nggak bisa buat sambil fokus ngomong tuh. Iya. Karena Deras airnya. oh pastinya soalnya dingin banget cuy. Oke guys, karena emang kita gak sempet buat nyobain nyelam, lompat. Nah, tapi keseringan sih memang di bebatuan ini keseringan kita pakai buat lompat. Adrenalin banget. Lompat dari sini kemari. Dan kalau kita pengen masuk ke dalam lagi tuh, masih bisa lagi tuh, pojok masih terus lagi tuh. Jadi kita masih bisa berenang terus sampai ke dalam tuh. Nah, karena emang nggak bisa gua bawa kamera ke sono, jadi sulit. Itu cuma spell dari sampingnya doang nih. Oke, bisa lu berenang ke sono tuh. Bisa. Pokoknya seru banget. Next trip mungkin kita pengen coba buka-buka lagi sebenarnya. Bukan begitu? Halo.